Cek. Halo sobat anime, gas lagi dah 9 to 5-nya. Dan seperti biasa juga telah dibantu komen dan juga telah dibantu like. Dan seperti biasa juga yang mau kasih gue kopi bisa banget baca di deskripsi. Oke, kita gaskan dulu dah 9 to 5-nya. Langsung aja gas ke 9 to 5-nya. Review sedikit dari part sebelumnya. Saat ini King Yun dia sungguh sangat luar biasa menggunakan sebuah teknik yang disebut sebagai teknik sword King Yun's teknik sword. Ya gitulah. Dan ini adalah sebuah teknik yang sungguh sangat luar biasa karena memang hanya dalam satu gerakan saja, tetua dari sekte iblis benar-benar hancur ketika dia terkena serangan yang dilepaskan oleh King Yun. Dan ini adalah sesuatu yang sungguh sangat edan dan hanya meninggalkan 2 itemnya saja. Tapi di sini item yang ditinggalkan oleh tetua dari sekte iblis sungguh sangat luar biasa, memberikan sebuah pesona yang sangat gila hingga membuat gadis ini dia pun kagum dan juga dia seolah-olah ingin menyentuh benda itu. Tapi ketika dia ingin menyentuhnya, di sini King Yun dia pun menghentikannya untuk tidak menyentuh benda itu karena itu sungguh sangat berbahaya. Dan di sini King Yun dia pun langsung memasukkan kristal itu langsung ke dalam kantong interspasial miliknya dan melihat King Yun yang tiba-tiba aja mengambil dan menyadarkan gadis ini, membuat gadis ini dia pun bingung apakah dia tadi sebelumnya sempat terpesona dengan benda itu, dan hal itu pun dibenarkan oleh King Yun. Di sini King Yun dia pun mengatakan kalau benda ini adalah benda yang sangat berbahaya dan juga jahat tentunya, maka dari itulah kau harus berhati-hati karena benda ini dapat menyerap energi kehidupan yang engkau miliki, ucap dari King Yun. Mendengar itu tentunya sedikit mengejutkan bagi gadis ini. Tapi di sini gadis ini dia pun juga ternotis ketika dia melihat peri. Peri ini lagi yang muncul dan itu jelas membuatnya sungguh sangat kesal karena peri ini terakhir kali bertemu dengan dirinya dia menyerangnya. Hei, kau makhluk yang menyerang kami tadi kan? Ucap dari gadis ini yang membuat gadis ini dia pun kesal dengan peri itu. Tapi dia juga tahu kalau dia nggak bisa mengalahkan peri itu hingga membuat dirinya kini mencoba berlindung di belakang King Yun itu. Tapi di sini King Yun dia pun mengatakan untuk tidak perlu khawatir karena peri ini sejatinya sama seperti kalian jatuhnya korban. Dan di sini King Yun dia pun mengatakan kalau peri ini sebelumnya dia menyerang kalian karena dia dipaksa oleh iblis yang sebelumnya menggunakan sebuah benda yang disebut sebagai lonceng pengendali jiwa. Ucap dari King Yun. Benarkah kalau begitu loncengnya mana? Ucap dari gadis ini. Untuk benda itu udah aku hancurkan, sambut dari King Yun. Di sini King Yun dia juga mengatakan peri kecil, sekarang kau telah bebas dan sekarang kau bisa pergi. Dan lain kali tolong berhati-hati dan jangan sampai tertangkap oleh orang jahat lagi, oke? Ucap dari King Yun yang membiarkan gadis kecil itu untuk pergi. Tapi di sini untuk gadis pink ketika dia melihat King Yun mengelus ngempet-pet peri imut tentunya membuat gadis ini dia agak sedikit curiga. Tapi dia juga tahu kalau King Yun sungguh sangat kuat dan peri ini dia akan lebih baik jika dia ada di bawah pelindunganmu kan? Ucap dari gadis itu. Tapi untuk King Yun dia mengatakan kalau sejatinya dia membawa gadis peri ini bersama dengan dirinya. Lantas apa bedanya dia dengan iblis, tetua iblis yang sebelumnya yang hanya ingin memanfaatkan peri kecil itu, yang membuat gadis ini dia pun sempat ternotis dan juga kaget dengan respon yang diberikan oleh King Yun yang memiliki hati yang sangat lembut hingga membuat dirinya pun jadi tersipu malu. Jika itu orang lain, mungkin mereka akan menyimpan lonceng dan membawa peri kecil Shuai ini bersama dengan mereka dan akan menjadikannya sebagai senjata mereka. Ucap dari gadis itu. Tapi di sini gadis ini dia juga memiliki sebuah penilaian yang salah dengan King Yun. Ternyata King Yun nggak buruk-buruk amat dan itu membuatnya berujar, sepertinya aku salah paham setelah aku menilaimu, ucap dari gadis itu. Tapi untuk King Yun ya, karena kau telah salah, jadi sekarang kembalikan mana halaman buku yang udah kau robek sebelumnya, ucap dari King Yun yang meminta bukunya. Halaman yang udah dirobek oleh gadis ini yang membuat gadis ini dia pun kesal dengan King Yun yang nggak ada romantisnya. Tapi karena memang udah diselamatkan, di sini gadis ini dia pun menyerahkan lembaran kertas yang udah dia ambil dari halaman buku yang sebelumnya itu. Dan untuk King Yun dia pun sungguh sangat senang mendapatkan lembaran terakhir yang memang dia cari. Tapi di sini karena urusan yang ada di tempat ini udah usai, di sini King Yun dia pun memutuskan untuk pergi. Tapi sebelum pergi King Yun dia juga meminta kepada gadis ini sebagai ucapan terima kasih, aku harap kau tidak mau mengatakan kepada siapapun tentang kejadian yang ada hari ini. Dan anggap aja semua yang ada hari ini nggak ada apa-apa, ucap dari King Yun yang membuat gadis ini dia pun bingung lah.
Bukankah ini adalah sebuah prestasi besar jika untuk dirimu? Tapi enggak perlu. Ucap dari King Hyun, anggap aja ini sebagai kau membayar hutang. Ya, itu aja. Ucap dari King Hyun. Nah, setelahnya King Hyun dia pun akan pergi. Tapi ketika King Hyun akan pergi, di sini gadis ini dia pun bertanya tentang benda itu mau diapain dulu. Dan untuk King Hyun dia pun mengatakan kalau benda ini cukup berbahaya, maka setelah dia akan membawanya kembali ke sekte. Dan untuk dua murid yang sebelumnya itu aku serahkan kepadamu ya. Ucap dari King Hyun. Benarkah? Tapi di sini karena memang nggak punya pilihan lain, di sini guys ini pun mau nggak mau harus melakukannya. Dan untuk King Hyun ketika dia ingin mengambil benda itu, di sini dia pun juga ternotis karena tiba-tiba aja boom, muncul tangan besar yang akan mengambil benda itu, di mana tangan besar itu juga mengatakan kepada King Hyun kalau King Hyun tidak mungkin bisa mengambil benda ini dari lengannya. Dan di sini untuk King Hyun sendiri dia pun merasakan kalau visualisasi lengan itu adalah visualisasi dari mereka yang ada di ranah transenden yang sungguh sangat kuat, hingga membuat King Hyun dia pun juga ternotis ketika lengan itu berkata, "Hua King Hyun dari sekte pedang. Ya, aku akan mengingatmu." Ucap dari iblis itu sebelum dia pun kembali menghilang bersama dengan sumpitnya. Namun merasakan tekanan gila dari visualisasi lengan itu tentunya membuat gadis ini dia pun merasakan tekanan yang sungguh sangat kuat hingga membuatnya jadi gemetar ketakutan. Tapi untuk King Hyun, ya itu adalah hal yang sungguh sangat wajar karena tekanan yang diberikan oleh makhluk itu sungguh sangat kuat. Dan untuk King Hyun, dia pun yakin kalau makhluk itu pasti adalah salah satu tetua dari sekte iblis. Benarkah? Apakah kau tidak mengejarnya? Ucap dari gadis ini karena dia tahu kalau itu adalah item yang sangat berbahaya. Tapi untuk King Hyun dia pun mengatakan udah nggak perlu sampai segitunya. Lagi pula saat ini adalah waktu liburku, jadi aku nggak mau repot-repot. Ucap dari King Hyun sebelum dia pun pergi meninggalkan gadis itu begitu aja. Dan untuk gadis ini tentunya dia pun sungguh sangat kesal karena dia ditinggalkan begitu aja. Bagaimana mungkin seorang gadis ditinggalkan di tengah hutan begitu aja? Ucap dari gadis ini yang sungguh sangat kesal. Dan dia juga kaget ketika peri kecil itu tiba-tiba aja melesat ke sampingnya. Dan untuk gadis ini ketika dia melihat dan juga mengingat tentang apa yang telah dilakukan oleh King Hyun sebelumnya, ternyata King Hyun cukup tampan dan juga penampilannya ya nggak buruk-buruk amat lah. Tapi kenapa dia bisa meninggalkan seorang gadis di tengah-tengah hutan tengah malam seperti ini, yang membuat gadis ini tentunya dia pun kesal dengan King Hyun. Dan kini pada pagi harinya gadis itu pun pada akhirnya harus mengurus dua murid yang sebelumnya hingga membuatnya harus membangunkan dari tidurnya dengan cara plak. Ya, bocah-bocah ini yang sebelum tidur pingsan dibangunkan dengan cara digeplak karena nggak mau bangun juga. Waduh, karena memang udah digeplak di sini. Dua murid ini mereka pun bangun. Dan di sini mereka pun juga bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi karena yang mereka ingat sebelumnya mereka telah diserang oleh tetua dari sekte iblis. Tapi di sini gadis ini dia pun mengatakan kalau semua udah berakhir dan dia kini menceritakan tentang apa yang sebenarnya terjadi yang membuat kini beberapa saat kemudian bocah-bocah ini mereka pun shock dengan apa yang sebenarnya terjadi. Jadi kau dan juga senior Hua King Hyun kau menyelamatkan kami, ucap dari orang ini. Dan hal itu pun juga dibenarkan oleh gadis ini dan dia juga mengatakan udah anggap aja seperti itu. Dan kita sungguh sangat beruntung kalau tetua itu dia benar-benar berakhir karena energi kehidupannya udah diserap oleh itemnya sendiri. Tapi di sini untuk bocah kuning dia pun bertanya di mana senior King Hyun dan dia ingin mengucapkan terima kasihnya. Tapi di sini senior King Hyun udah pergi duluan. Namun di sini rekannya juga mengatakan mungkin aja senior King Hyun pasti dia akan datang di dalam sebuah turnamen yang disebut sebagai Heavenly Summit. Ya, turnamen surgawi. Dan dia yakin kalau senior King Hyun pasti datang ke tempat itu. Ya kok benar. Dengan begitu aku bisa berterima kasih kepadanya secara langsung, ucap dari pria ini. Tapi mendengar apa yang diucapkan oleh orang-orang itu tentunya membuat gadis ini dia pun bertanya apa? Heavenly Summit, apa itu? Tanya dari gadis ini. Dan di sini bocah ini dia pun mengatakan kalau turnamen Summit adalah sebuah turnamen yang akan mempertemukan murid-murid dari masing-masing sekte, di mana murid-murid mereka akan saling bertanding satu sama lain dan mereka akan memperebutkan maksudnya posisi terbaik, karena posisi terbaik itu akan menentukan posisi dari peringkat sekte mereka sendiri dan mereka juga akan mendapatkan sebuah hadiah tentunya. Kurang lebih mirip lah sama turnamen naga ganda. Jika ada di Japan, ya turnamen naga ganda. Sama sih konsepnya. Mendengar hal itu tentunya membuat gadis ini dia pun bertanya apakah dia bisa mengikuti turnamen itu juga. Ya harusnya bisa. Sambut dari pria ini yang membuat gadis ini dia pun memiliki sebuah rencana untuk dapat kembali bertemu dengan King Hyun nanti. Dan jika dia nanti bertemu dengan King Hyun, lihat aja dia akan memberikan sebuah
pelajaran. Dan sekarang sudah waktunya bagi diriku untuk kembali pulang ke sekte, ucap dari gadis ini. Sedangkan di sisi lainnya saat ini untuk King Yun, dia dalam posisi kembali pulang ke sektenya. Tapi di sini di dalam perjalanan kembali pulang di sini King Yun, dia pun berpikir tentang apa yang telah terjadi sebelumnya. Karena energi yang dilepaskan oleh lawannya sungguh sangat kuat. Iblis yang sebelumnya telah mengambil item itu dia sungguh sangat kuat dan kekuatannya sungguh sangat luar biasa. Jika aku tidak mengeluarkan sepertiga kekuatanku, mungkin aja aku tidak akan mungkin dapat mengalahkan iblis itu. Dan di sini King Yun dia juga tahu kalau item yang sebelumnya itu adalah sebuah item yang sungguh sangat luar biasa. Pasti klan iblis mereka akan melakukan segalanya untuk mendapatkan item itu kembali, ucap dari King Yun. Bahkan jika aku bertindak seorang diri dan memperebutkan benda itu, tentunya aku takut nanti ketika aku kembali justru akan membuat masalah untuk sekte, ucap dari King Yun. Dan itu membuat King Yun dia pun bingung tentang apa yang harus dia lakukan, karena sejatinya aku hanya ingin hidup santuy dan juga damai di sekteku. Ucap dari King Yun. Tapi di sini King Yun dia juga ternotis ketika ada sesuatu yang datang ke arah dirinya, dan ternyata itu adalah gadis peri ini yang datang mengikuti King Yun, yang membuat King Yun dapat bertanya kenapa peri kecil ini datang mengikuti dirinya. Hei, kenapa kau kesini? Ucap dari King Yun. Hei, apakah mungkin kau tidak memiliki tempat untuk tujuanmu kah? Jadi kau mengikutiku? Ucap dari King Yun. Dan hal itu pun dibenarkan oleh peri kecil ini. Dia mengangguk-ngangguk. Oh, baiklah, aku bisa membawamu masuk. Tapi jika kau ingin pergi, maka kau bisa pergi sesuka hatimu, dan kau tidak perlu minta izin kepada diriku. Ucap dari King Yun yang membuat peri ini tambah nangis. Dia pun terharu ketika dia diterima oleh King Yun. Dan untuk King Yun, baiklah. Aku tidak menyangka kalau ternyata perjalananku biasa seperti ini malah membawa Divine Beast gratis pula tuh. Baiklah, ucap dari King Yun yang membuat kini King Yun dia pun kembali pulang ke sekte bersama dengan peri kecil ini. Dan di sini King Yun dia juga tahu kalau peri ini nggak bisa ngomong, dan mungkin aja nanti ketika memiliki sebuah kesempatan, mungkin aja aku akan memikirkan cara untuk dapat memecahkan masalahmu yang nggak bisa ngomong, ucap dari King Yun. Dan setelahnya kini mereka pun kembali pulang ke sekte. Dan untuk King Yun, dia pun meminta kepada peri kecil itu untuk menganggap sekte ini sebagai rumahmu aja. Ya, anggaplah sebagai rumah sendiri, ucap dari King Yun. Dan di tempat lainnya, di salah satu aula tempat seorang tetua, di sini master sekte dia pun datang. Dia pun datang dengan terburu-buru dan dia bertanya tentang bagaimana master, kabar dari Master Gu, ucap dari master sekte. Tapi di sini seorang tetua lainnya pun mengatakan kondisi Master Gu sungguh sangat parah, dan jika dia terlambat datang sedikit aja, mungkin aja dia udah kembali ke surga, ucap dari orang tua itu yang membuat Master sekte dia pun tahu kalau sepertinya kondisi dari tetua Gu nggak baik-baik aja. Bahkan saat ini tetua perawat dia juga mengatakan kalau dia telah memberikan sebuah pil tingkat surgawi untuk dapat menyembuhkan tetua Gu. Tapi tetua Gu masih belum sadar walaupun kondisinya udah jauh lebih baik, ucap dari tetua itu. Dan mendengar itu semua tentunya membuat Master sekte dia pun benar-benar murka, dan dia pun ingin meminta bantuan dari aliansi mengatasi ini semua, hingga membuat Master sekte dia pun mengadakan sebuah pertemuan langsung, pertemuan antar aliansi para kultivator yang ada di sekitaran tempat ini, mengumpulkan semua Master sekte yang ada di sekitaran tempat ini. Dan disinilah ketika Master sekte pun dia mengadakan sebuah pertemuan, tentunya membuat para tetua lainnya pun bertanya tentang apa tujuan mengadakan pertemuan ini. Dan di sini Master sekte dia pun mengatakan kalau saat ini baru-baru ini para kultivator iblis mereka juga mulai bersikap agresif dan dia mulai menyerang, dan satu kota di wilayahnya juga telah diserang, dan saat ini tetua dari sektenya juga telah menjadi korban. Dan salah satu tetua mereka sungguh sangat kuat, bahkan menggunakan item yang sangat-sangat berbahaya, item yang udah nggak lama muncul kini muncul lagi. Mendengar tetua dari sekte pedang telah disergap oleh mereka yang berasal dari sekte iblis, tentunya mengejutkan bagi para tetua dan juga master-master ini. Mereka pun tidak menyangka kalau ternyata Master Gula yang disergap, padahal Master Gula dia telah ada di Transcendent, dan itu jelas membuat mereka semua pun bingung bagaimana bisa hal itu dapat terjadi. Bahkan Master Gula dia terluka cukup parah, dan itu jelas membuat para tetua pun jadi berpikir tentang apa yang sebenarnya terjadi. Tapi di sini salah satu tetua dari sekte Taishu Yunyu, iya ya gitulah, yang ada di ranah Transcendent tingkat 9, dia pun mengatakan kalau sepertinya penyergapan ini adalah sebuah penyergapan yang telah disiapkan, yang artinya ada mata-mata musuh di dalam aliansi ini, ucap orang tua ini yang mengejutkan para tetua yang lainnya yang ada di tempat ini pula. Dan di sini tetua putih ini dia pun mengatakan kalau saat ini sepertinya situasi kondisinya juga enggak baik-baik aja.
Oleh sebab itulah di sini Tetua Putih dia pun meminta kepada setiap Master Sekte untuk mengurus wilayahnya masing-masing dan juga mulai mencari mengecek siapa tahu ada di wilayah mereka tempat di mana para kultivator iblis berada, dan jika muncul maka langsung beritahu aliansi, maka mereka akan melakukan sebuah pengepungan menghancurkan kultivator iblis itu. Dan apakah kau puas dengan ini semua, Master Wen? Ucap dari Pak Tua Putih itu. Hei, mendengar apa yang diucapkan oleh Tetua Putih yang mengatakan kalau aliansi siap untuk dapat membantu mereka menghadapi kultivator iblis, tentunya membuat Master Wen dia pun sungguh sangat senang, dan dia pun mengucapkan banyak-banyak terima kasih tentunya, dan dia tentunya setuju dengan usulan Pak Tua Putih itu. Tapi di sini salah satu tetua mengatakan, tunggu dulu sebentar. Berbicara tentang para kultivator iblis, beberapa jam yang lalu sekte kami juga telah mendapatkan sebuah kabar dari seorang murid. Dia telah menghadapi seorang tetua dari sekte iblis yang bernama Tetua Shiyun. Mereka melakukan sebuah aksi di sebuah pegunungan Yunshin, dan yang menjadi perhatiannya adalah mereka telah disergap oleh Tetua Yun, di mana tetua iblis itu dia mengisap energi spiritual milik mereka semua, dan ini adalah sesuatu yang sungguh sangat berbahaya. Tapi walaupun pada akhirnya para murid-murid dapat berhasil lolos, tapi mereka pun ternyata dapat lolos akibat Tetua Yun dia menggunakan sebuah item yang menyerap energi kehidupannya sendiri hingga memberikan sebuah kesempatan bagi para murid-murid untuk dapat bertahan. Dan itu adalah sesuatu yang mengerikan. Selain itu juga karena energi kehidupan yang dimiliki oleh iblis itu udah semakin berkurang, pada akhirnya iblis itu dapat dikalahkan juga oleh usaha gabungan yang dilakukan oleh seorang murid yang berasal dari Heavenly Pillars dan juga seorang murid lainnya yang berasal dan juga bernama Hua Qingyun. Ucap dari orang tua ini yang membuat Master Sekte dia pun ternotis. Hua Qingyun? Hei, bagaimana Hua Qingyun dia ada di sana? Itu kan jauh. Ucap dari Master Sekte yang bingung bagaimana bisa Hua Qingyun ada di tempat itu. Namun melihat sikap dan juga ekspresi yang ditunjukkan oleh Master Sekte Wen membuat orang tua ini dia pun bertanya apakah Master Wen dia pun mengenali kultivator itu. Ya, di sekte pedang kami emang ada murid yang bernama Hua Qingyun, tapi dia hanya ada di ranah ke-6 dari Spiritual Pillars, dan nggak mungkin kan dia bisa mengalahkan itu. Nggak mungkin, ucap dari Master Sekte. Tapi ketika aku kembali nanti, aku akan bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi kepada dirinya, ucap dari Master Sekte yang ingin memastikannya pula. Tapi di sini sebelum pertemuan para master-master ini ditutup, di sini salah seorang tetua yang berasal dari sekte Sky Sushin, ya, dia pun mengatakan kalau dia akan mengadakan sebuah perubahan di dalam sebuah turnamen Heavenly Summit yang akan segera datang, di mana turnamen ini akan sedikit dirubah, yang membuat para tetua pun bertanya-tanya tentang perubahan apa, karena sebelumnya perubahan itu telah dilakukan sebanyak 3 kali dan kenapa mau diubah lagi. Tapi di sini tetua lainnya mengatakan untuk tidak perlu khawatir, karena perubahan kali ini adalah sebuah perubahan yang akan sangat luar biasa yang dapat membantu para murid-murid. Selain itu juga dia sebagai tuan rumah bersedia untuk memberikan insentif yang jauh lebih besar kepada para murid-murid itu. Dan bagaimana jika hadiah pertamanya adalah benda ini? Ucap dari tetua itu sembari mengeluarkan sebuah benda yang terlihat seperti sebuah kunci, dan itu kunci apa nggak tahu, karena gue juga belum baca sampai sono sih. Dan apa yang akan terjadi selanjutnya akan kita bahas di part lanjutannya aja. Dan sampai jumpa, bye, thank you.